Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu kembali untuk membahas pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Namun, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkira wal ifadata wal istifadata wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a al huda wa dilalata al khairi ibtigha wajhillahi maradati wa qurbihi wa sawabi subhanahu ma'al lutfi wal afiyati wa salati al akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama, membahas tentang khalifah dinasti Abbasiyah. Yang kedua, membahas tentang perpindahan pusat pemerintahan ke Baghdad. Yang ketiga, akan membahas tentang sejarah keruntuhan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, khalifah dinasti Abbasiyah, yang mana dinasti Abbasiyah berdiri dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi, memiliki 37 pemimpin atau khalifah. Maka yang menjadi khalifah pertama kali yaitu Abul Abbas As-Soffah. Abul Abbas As-Soffah ini merupakan khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Dari 37 itu, yang pertama adalah Abul Abbas As-Soffah. Beliau mendirikan sebuah istana di Anbar, tidak mengambil istana dinasti Umayyah, yang mana dinasti Umayyah sebelumnya ada di Damaskus. Tapi Abul Abbas As-Soffah ini mendirikan sebuah istana baru, yang mana istananya tersebut bernama Hashimiyah. Dinamakan Hashimiyah dikarenakan dinisbatkan kepada kakeknya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf. Makanya dinamakan Hashimiyah. Selain dari penisbatan kepada kakeknya, dinamakan Hashimiyah tersebut dikarenakan takut para pengikut-pengikutnya yang dari orang-orang Syiah, Mawali dan yang lainnya itu berontak. Akhirnya dinamakanlah Hashimiyah. Setelah Abul Abbas As-Soffah wafat, maka yang menggantikan kepemimpinannya adalah saudaranya, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Jadi Abu Ja'far Al-Mansur menggantikan Abul Abbas As-Soffah ini. Sebenarnya banyak terjadi perbedaan pendapat pada masa Abul Abbas As-Soffah wafat. Yang menggantikan adalah saudaranya ini, banyak perbedaan pendapat. Dari kelompok Syiah, seharusnya yang menggantikan Abul Abbas As-Soffah ini yaitu orang-orang Syiah. Karena kenapa? Karena di situ tidak mengatasnamakan Abbasiyah, masih tidak mengatasnamakan Abbasiyah atau dinasti Abbasiyahnya, tapi mengatasnamakan Hashimiyah. Maka kalau dilihat dari Hashimiyah, meskipun orang Syiah dan yang lainnya kan masih banyak yang berhak untuk menjadi pemimpinnya. Akhirnya tetap yang dipilih karena ini memang tujuan utamanya Abbasiyah, maka yang menggantikan adalah orang-orang Abbasiyah itu, yaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur ini mendirikan sebuah istana baru, yaitu tidak meneruskan istana Abul Abbas As-Soffah ini, tidak melanjutkan istananya Abul Abbas As-Soffah, melainkan mendirikan sebuah istana baru di Kufah yang diberi nama Hashimiyah II. Jadi istananya Abu Ja'far Al-Mansur bernama Hashimiyah II. Kenapa di situ Abu Ja'far mendirikan di Kufah? Kenapa? Alasannya satu, karena untuk membedakan dengan bangunan istana sebelumnya, yaitu pada masa Abul Abbas As-Soffah. Selanjutnya, alasan yang selanjutnya yaitu karena di Kufah itu banyak para pengikut setianya Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, selanjutnya alasan ketiga yaitu
Di Kufah juga banyak banyak tempat pemberontakan dinasti Abbasiyah tersebut. Itu di Kufah banyak pemberontakannya atau kelompok-kelompok Syiah di situ berkumpul di Kufah. Akhirnya untuk menghilangkan atau untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Abu Ja'far al-Mansur dan kelompok Syiah, makanya Abu Ja'far al-Mansur mendirikan sebuah istana di situ di Kufah. Jadi Abu Ja'far al-Mansur bukan lari, tapi langsung malah didatangi oleh Abu Ja'far al-Mansur, kelompok Syiah ini. Nah, selanjutnya setelah konflik ini terjadi antara Abu Ja'far al-Mansur dan orang-orang Syiah, maka Abu Ja'far al-Mansur mencetuskan atau memerintahkan kepada orang-orang yang ahli untuk membangun atau mendirikan sebuah istana, yang mana istana tersebut dijadikan sebagai pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Jadi akhirnya ketemulah sebuah daerah yang bernama Baghdad. Daerah tersebut diberi nama Baghdad. Baghdad ini sebuah kota kuno yang didirikan oleh orang-orang Persia, yang mana Baghdad ini dulunya sebagai pusat perdagangan dari pedagang penjuru-penjuru dunia. Akhirnya dilihat daerah tersebut cocok untuk dijadikan pusat peradaban dinasti Abbasiyah. Akhirnya didirikanlah sebuah istana di situ. Setelah ditemukan daerah tersebut, Abu Ja'far al-Mansur ini mengundang para insinyur, para tukang-tukang terkenal, itu sudah berpengalaman semuanya. Akhirnya apa tujuannya? Untuk mendirikan Baghdad. Lalu dibangunlah Baghdad. Baghdad dibangun kurang lebih selama 4 tahun. Baghdad dibangun ya, 4 tahun Baghdad dibangun. Di sebelah timur Baghdad ini ada sebuah perkampungan militer. Di tengah-tengah kota Baghdad itu ada sebuah masjid. Didirikanlah sebuah masjid agung besar. Nah, Baghdad ini berbentuk bulat. Di setiap penjuru itu ada pintu gerbangnya, dan setiap pintu gerbang didirikanlah atau diadakanlah menara pengawas. Yang mana menara pengawasnya ini orang militer Abbasiyah, biar orang-orang siapa yang mau masuk kelihatan, takut ada musuh pemberontak yang masuk ke Baghdad, maka bisa kelihatan dari menara pengawas. Yang di menara pengawas bukan CCTV, tapi melainkan orang yang ngawasin tersebut, atau pasukan-pasukan dinasti Abbasiyah. Itu Baghdad. Lah, semenjak pusat pemerintahan pindah ke Baghdad, maka berubahlah nama. Yang awalnya pada masa Abu Ja'far al-Mansur bernama Hashimiyah II, maka berubah nama menjadi dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa di Baghdad, awal mula masuk di Baghdad, maka langsung memproklamirkan Abu Ja'far al-Mansur bahwasanya dinasti ini namanya dinasti Abbasiyah. Bisa dipahami? Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang keruntuhan dinasti Abbasiyah. Periode pertama pemerintahan dinasti Abbasiyah mulai 750 sampai 847, itu khalifah-khalifahnya yang ada di situ pada periode pertama ini lebih mengedepankan kepentingan negaranya, atau lebih mengedepankan kepentingan Abbasiyahnya. Jadi gimana sekiranya Abbasiyah berkembang pesat, gimana sekiranya Abbasiyah itu tambah jaya. Cuman pada periode kedua pemerintahan dinasti Abbasiyah itu beda. Mereka juga mengedepankan kepentingan pribadinya. Jadi mereka juga mengedepankan kepentingan pribadinya. Selain mementingkan kepentingan kepemerintahannya, juga di situ diselingi juga kepentingan pribadinya. Maka disitulah mulai muncul kelemahan dinasti Abbasiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah disebabkan dua faktor. Faktor pertama, ada faktor internal, ada faktor
eksternal. Faktor internal diantaranya dinasti Khalifah dinasti Abbasiyah, yaitu hubud dunia atau lebih kecintaannya lebih ke kemewahan dunia. Jadi faktor pertama, kecintaannya lebih ke duniawian, cinta gila harta itu. Faktor kedua yaitu meningkatnya konflik keluarga, yang mana yang awalnya sudah hubud dunia, yang pertama kan hubud dunia, cinta kepada dunia, gila jabatan, gila harta. Yang kedua ini konflik antara keluarga. Apa yang diperebutkan? Yang diperebutkan yaitu jabatan. Gimana sekiranya ketika sudah daerah sana saya yang harus menguasai, daerah sana saya harus lain, seperti itu. Jadi sudah konflik antara keluarga, hanya bertengkar antara keluarga dinasti Abbasiyah itu saling bertengkar dikarenakan berebutan kekuasaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu konflik keagamaan. Waktu itu dinasti Abbasiyah beraliran Sunni, tapi berkonflik dengan orang-orang Syiah yang beraliran Syiah. Akhirnya konflik ini banyak terjadi. Selanjutnya faktor yang keempat, keruntuhan dinasti Abbasiyah, yaitu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Jiwa merasa memiliki negaranya, merasa memiliki tanah airnya, dan jiwa nasionalismenya itu berkurang. Daerah perbatasan dinasti Abbasiyah itu banyak dijaga oleh orang-orang luar, yang mana orang luar tersebut dibayar oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah untuk menjaga perbatasan tersebut. Tujuannya biar tidak masuk pemberontak, tapi di situ dimanfaatkan oleh orang penjaga tersebut karena dari luar. Orang luar itu juga ingin menguasai Abbasiyah, ingin juga gimana menikmati harta Abbasiyah. Hanya orang yang disuruh jaga, selain mereka dapat bayaran jaga, mereka juga dapat kekuasaan sebenarnya. Karena disuruh jaga, akhirnya apa? Yang bukan orang luar yang menjajah, melainkan yang jaga itu yang menjajah daerah kekuasaan Abbasiyah. Tetap dibayar akhirnya, tapi orang yang di tempat yang jaga itu dikuasain oleh yang jaga tersebut atas perintah dari atasan yang jaga. Kan yang jaga dari orang Turki, dari yang lainnya, dari Persia gitu. Nah akhirnya yang faktor internal, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama, banyak munculnya pemberontakan dari dinasti-dinasti kecil. Dari dinasti-dinasti kecil itu banyak berontak kepada dinasti Abbasiyah. Karena kenapa? Karena pemimpinnya sudah wajar-wajar. Kalau awalnya dinasti kecil takut kepada Abbasiyah. Takut karena apa? Pemimpinnya gagah memberani, juga benar-benar ingin memperjuangkan Abbasiyah. Tapi ketika sudah masa-masa akhir Abbasiyah, itu sudah mulai lemah. Keluarganya sudah terjadi konflik antara keluarga. Tengkar antara satu keluarga Abbasiyah, tengkar karena berebutan kekuasaan. Selain itu bergelimang harta, suka duniawi, lebih ke duniawian, suka harta, sudah gila harta. Akhirnya orang-orang dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut, banyaklah pemberontakan yang terjadi pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Faktor kedua, meningkatnya domisili orang-orang Turki dan Persia. Jadi orang-orang Turki yang awalnya disuruh jaga perbatasan itu sudah meningkat banyak. Orang luar sudah banyak diundang untuk menjaga keamanan, akhirnya dibayar, tapi dimanfaatkan. Banyak orang Turki dan orang Persia, akhirnya jadilah kehancuran dinasti Abbasiyah. Sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan, silakan kalian japri kepada kami. Silakan chat pribadi kami. Pertanyaannya apa? Nah, setelah kalian menonton video ini, akan kerjakan tugas yang tertera di link di bawah link video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita tutup, marilah kita baca Al-Asri 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.